Masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 76 Lubuk Linggau, yang terhormat Dewan Guru beserta staf SD Negeri 76 Lubuk Linggau. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat ini kita semua masih diberi rahmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 76 Lubuk Linggau ini dalam rangka acara kegiatan dari guru penggerak dengan judul pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat teriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita semua yang berada di sini, insya Allah sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga materi langsung dari guru penggerak, yang ketiga doa, dan yang keempat penutup. Marilah kita bersama-sama memulai acara hari ini dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri 76 Lubuk Linggau, yang akan disampaikan oleh Ibu Susmini SPDSD. Kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, yang terhormat Pak Adik sebagai IPP, Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih mendapatkan kelimpahan rahmat, terutama rahmat sehat dan sempat, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan SD Negeri 76 ini tanpa berpihak dengan suatu apapun. Selawat dari salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang guru penggerak yang akan dilaksanakan di SD kita, yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Andi Yulianto. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi atas ilmunya yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kota Lubuk. Dan kegiatan ini Pak sudah disetujui atau sudah menjadi agenda untuk guru penggerak yang dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Saya sebagai kepala sekolah Pak sangat mendukung
dengan kegiatan ini. Dan ini kegiatan ini bahwasannya jadi instruksi dari pengawasan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Lubulingga. Semoga kedepannya saya berharap apa yang dijelaskan nanti oleh Bapak Andi dilaksanakan di sekolah kita ini dan disalurkan oleh Pak Andi kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Semoga apa yang nanti disampaikan kita sebagai guru di ini dapat juga melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Bapak Andi tadi sebagai guru penggerak pada kurikulum Merdeka. Juga itu saya berpesan kepada guru yang lain, jangan Pak Andi saja yang menjadi guru penggerak di kita, yang lain juga ikut mendatang. Semoga sekolah kita banyak guru penggeraknya. Jadi dapat memajukan sekolah SD Negeri 7 Lubulingga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bagi kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 76 tadi. Semoga kita di sini sebagai Dewan Guru juga lebih termotivasi untuk mengikuti jejaknya Pak Andi, untuk mengikuti jadi guru penggerak, dan semoga kita di sini nanti akan bertambah lagi Bu ya. Jadi jangan cuma Pak Andi saja. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang mana materi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Andi Rudianto. Kepada Bapak Andi dipersilakan. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, khususnya SPD, kemudian Bapak Ibu Guru SD Negeri 76 dan staf tata usaha. Yang pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang saya laksanakan ini di SD Negeri 76 dengan sehat walafiat. Salawat serta salam dihamburkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kita dapat merasakan aktivitas yang seperti ini, yang selebihnya nanti kita dapat memperoleh syafaat beliau. Yang pertama, terima kasih dari pihak sekolah, Ibu Kepala Sekolah, memberikan izin dan support-nya kepada saya selaku guru penggerak angkatan 9 di Kota Lubulingga ini untuk melaksanakan aksi nyata pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kegiatan ini kita diawasi dan langsung dapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Lubulingga. Jadi apapun kegiatan guru penggerak itu langsung dimonitoring oleh beliau. Pada saat ini saya akan menyampaikan diseminasi pembebasan dan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, mari kita dengarkan video ini. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang mengantarkan petani dan dengan hidup
hidup tuh. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Itulah video pembukaan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kita itu seperti petani, menanam padi, memupuk, kemudian merawat dan membasmi yang padi itu. Jadi kita itu diperumpamaan menjadi tukang petani. Nah, sebelum ke materi ini ada deskripsi. Nanti saya bagi kertas berwarna pink. Nanti di kertas ini Bapak Ibu silakan tulis, jika aku titik-titik maka aku titik-titik. Nah, titik-titik itu silakan isi. Contohnya, jika aku banyak duit maka aku ingin umroh. Ya, nanti diisi semuanya. Jika aku titik-titik, titik-titiknya diisi. Apa terserah, bebas. Ditulis, jika aku sehat, aku nikah dua kali. Jika anakku pilih, Boleh. Jika anakku lahir perempuan maka aku cakap bagian, boleh. Tulis, silakan. Jika aku tulis, jika aku menjadi apa, maka aku menjadi apa. Itu juga itu. jika aku tete, Maka aku. Nah, titik-titiknya diisi. Isi juga. Ya. Bebas. Ya tadi, jika aku melahirkan anak perempuan, maka aku akan syukuran. Boleh. Ayo Pit. Itu impian. Ya terserah. Oh, jika aku lulus P3K. Boleh. Jika aku lulus P3K, maka seluruh institusi maka bersama dengan boleh.
jika aku dapat arisan, jika aku sertifikasi, maka aku boleh. Ayo, Mek. Boleh, Mek. Kamu lanjut nih. Ayo, makan. Kamu nih ngumpul. Dah. Dipegang aja, Pak. Sudah? Saya bayarnya. Ini nah, boleh kasih. Jika aku banyak duit, maka aku beli tanah. Boleh. Jika aku sertifikasi beli rumah sendiri, boleh. Bebas. Halo. Sudah? Jika aku lapar, maka aku makan. Boleh. Sudah? Kalau sudah, saya mau Cici bacakan jika aku jadi apa. Makanya jangan jika aku ya, sampai titik-titiknya apa. Jika aku punya banyak ilmu yang bermanfaat, Jika aku banyak ilmu yang bermanfaat, Maka akunya baca yang dulu. Maka aku akan mengajak guru Filipina makan bersama di rumah. Boleh ya? Masuk ya? Nyambung nggak? jika aku punya banyak ilmu yang banyak ilmu yang bermanfaat, maka aku mengajak makan. ngajak makan. Oke, berarti cari ilmu. Sekarang ilmu. Jika akunya dibaca. Pendek ya aku. Ya, Jika aku bersalah. aku bersalah. Kalau lo makannya lo. Baca yang bapak. Udah mau baca. Maka aku selalu bersyukur. Tepuk tangan. Oke. Jika aku. Jika aku mampu memiliki suara positif, Jika aku mampu membimbing secara bersih, maka maka aku akan membantu banyak orang. Nyambung ya. Kalau siswanya dibimbing, membantu orang lain. Sekali maka jika aku Pak. Jika aku sehat, Jika aku sehat. Maka aku seorang ASN. Jangan nyambung ya. kalau sehat dia jadi ASN. Ya kalau dia sehat tadi ya ASN. Nyambung kan? Pikir. Jika aku. Jika aku diberikan kepercayaan untuk salah satu orang banyak, Jika aku dipercaya menjadi membantu orang banyak, maka aku Punya ilmu. mau dibaca. Aku akan selalu bersyukur. Oh ya. Oh. Siapa yang belum? Oh, arti satu anak sudah. Ya. Jika aku sehat, maka aku Jika aku sehat, yang Pak Pak dibaca Pak. Maka oh, paparan. Jika aku mengantuk, udah makan ya makan. maka aku ngopi. Kalau sehat kopi, benar. Kalau sehat kopi. Nah, yang itu jika aku jika aku jadi sukses, jika aku sukses, nah itu tapi itu lagi belum Bu. Jika aku sukses, nah maka jika aku akan
maka aku bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Ini salah satu SDG bahwasanya kita manusia itu membutuhkan orang lain. Kita itu saling melengkapi, nyambung. Jadi kata-kata si A dan si B itu bisa melengkapi dan bisa juga tidak bisa melengkapi. Itulah kita. Nah, sekarang balik ke materi. Materi kita ini budaya positif. Budaya positif ini membahas 1, 2, 3 dan sampai 7. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan, kelas sekolah, segitiga restitusi. Nah, kita nanti bahas satu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keluasan kepada siswa untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran diferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten materi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, pembelajaran yang digabung-gabungkan. Contohnya di pengajar ini siswanya itu macam-macam karakteristik. Ada yang sedang, ada yang rendah, sedang, tinggi. Jadi kalau kita ini di kurikulum merdeka ini, kita harus mengelompokkannya siswa ini. Jadi contohnya dari kita membaca, ada kelompok rendah, sedang, tinggi. Jadi dibagi kelompok ini rendah, sedang, tinggi. Ya. Kemudian cara mengajarnya berbeda-beda. Cara yang dia yang rendah sama tinggi beda. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua pengenalan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini teori kontrol. Nah, kita lanjut lagi nanti kita bahaskan. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, maka kata disiplin itu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan jika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intristik, bukan motivasi eksplisit. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Bahwasanya kurikulum merdeka ini kita tidak boleh menghukum anak. Dan nanti kita bahas apa materi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang. Kemudian ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Bertahan hidup itu seperti kita ini makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang itu rasa diterima, atau dilihat, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dibina. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias, tawa. Inilah kebutuhan dasar sejatinya manusia. Ini motivasi perilaku manusia. Ada 3: menghindari hukuman atau tidak nyaman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini motivasi
perilaku manusia yang pertama apa. Jadi motivasi dia itu menghindari kesalahan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, menghindari hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi murid itu disiplin tepat waktu karena takut dihukum. Kemudian tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena mengharapkan imbalan, karena imbalan nilai biasanya ya, nilainya bagus. Motivasi ini adalah tingkat motivasi yang sama. Yang ketiga, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Nah, kita itu yang paling bagus ketika kita disiplin, murid disiplin itu karena itu adalah nilai kebajikan. Bahwa dia sadar ini nilai kebajikan dan harus dilakukan, bukan karena hukuman, bukan karena nilai. Ya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang disiplin gagal ini seperti satu hukuman. Karena hukuman, ya disiplin itu ada dua, karena hukuman, karena penghargaan. Hukuman pasti menyakitkan, siswa menyakitkan. Kemudian yang kedua tidak nyaman. Kemudian timbullah murid itu takut. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Jadi murid menjadi rendah diri. Ya, karena hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut dan memaksa. Nah, karena penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu ya konsep disiplin dan gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena konsekuensi terus diikuti. Penguapan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian untuk restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, berarti dia harus ada rasa tanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang, sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain, tepat dari kontrol dirinya, memegang kontrol. Kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep disiplin yang sukses. Nah, ini perbedaan murid yang, contoh kasus murid yang tidak mengerjakan PR. Kalau murid tidak mengerjakan PR, hukumannya pasti guru menghormati. Nah, ini hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berlipat-lipat. Guru tegas dan murid mentaati peraturan. Ini konsekuensinya. Kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau restitusi itu ditanyakan dulu, kalau kamu tidak kerjakan PR itu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Karena sebelum pembelajaran dimulai, itu kalau kurikulum merdeka itu membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang disepakati bersama-sama. Nanti ditempel di kelasnya masing-masing. Dan nanti saya harapkan Bapak Ibu wali kelas membuat semua keyakinan kelas itu di masing-masing kelas dan ditempel. Nanti kita praktekkan cara buatnya. Nah, keyakinan kelas apa kalau kamu tidak mengerjakan PR? Keyakinan kelas tidak bertanggung jawab. Kenapa kamu tidak bertanggung jawab? Itu aja akan menyelesaikan masalahnya. Yang kita harapkan seperti restitusi ini, Pak. Oh, karena saya ketiduran. Kenapa kamu ketiduran? Karena kerja membantu ibu. Nah, jadi menyelesaikan masalahnya, kita mencari dulu solusinya. Apa permasalahannya anaknya? Kita cari solusinya sama-sama dengan anak. Kemudian kita pecahkan sama-sama. Ini yang kita harapkan. Kemudian
Nah ini posisi kontrol guru kita itu sebagai guru ini menjadi 5 ini Pak. Yang pertama menjadi penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, yang kelima menjadi manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari 5 ini yang paling bagus menurut Bapak Ibu yang mana? Teman. Apa? Teman. Oke. Posisi teman ada yang lain? Pak Parno, menurut Bapak apa? Teman. Teman. Bu, nah ini apa tadi? Kalau teman, kalau dia berteman dengan kita, ada batasannya lah. Oke, jadi apa? Kalau manajer, rasa-rasa kita punya ini. Iya, kayak kita punya bawahan. Menurut Ibu, manajer apa teman? Kalau menurut saya tidak ada itu posisi kontrol. Oke, posisi kontrol dulu ada 5, kita bahas. Ya, jadi ini kita ada 5. Oke, nih. Kalau kita menjadi penghukum, patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan kelas, pasti penghukum semua. Kalau dia melanggar, Bu Cici melanggar, maka saya guru. Patuhi aturan kelas sekolah. Kalau tidak mau, berdiri sini. Angkat tadi. Itu contoh salah satu penghukum. Guru itu kontrolnya menjadi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali sih Ibu kasih tahu ke kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Nah itu merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Anak itu dibuat merasa bersalah oleh kata-kata guru tersebut. Kemudian teman itu kita itu kayak merayu. Ayolah yang tertib, bantu guru, bantu Pak Guru ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu sebagai teman, salah satu kata-kata yang diungkapkan sering dikeluarkan oleh guru itu sebagai posisi kontrol teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kelima posisi kontrol yang paling tepat itu sebagai manajer. Ya, kalau tempatnya ini kurang tepat, apalagi sebagai teman tadinya. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, kita nonton dulu. Posisi kontrol dulu ini. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi kontrol guru tadi. Sana ke lapangan basket. Oke, ini. Saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencananya untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan bagi Bapak Ibu. Ya ini salah satu kata-kata yang dikeluarkan. Posisi kontrol yang 5 tadi. Kemudian posisi ibu kontrol tadi. Saya kecewa dengan kamu. Ada kan keluar tadi? Itu salah satu
hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, manajer? Jadi yang paling bagus ini kita cari yang manajer tadi. Kemudian kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu sebagai teman. Jadi kalau ibu tadi sebagai apa? Penghukum. Nah, ini yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang keyakinan kelas ini Bapak Ibu saya mau nanti setiap wali kelas menempelkan keyakinan kelasnya. Jadi bisa berbuat kertas ini ditempel, bisa juga menulis di papan tulis, kemudian dipindahkan di template Canva, di print, baru ditempel seperti ini tidak apa-apa. Jadi setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan aturan yang disepakati bersama antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Nah, kita belajar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor? Mengapa pada saat pandemi COVID-19 kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 6. Yang pertama itu kita minta siswa menempelkan keyakinan yang dia buat. Ditempel semua siswa. Kemudian guru menjelaskan dan berdiskusi dengan murid tentang peraturan sekolah tadi. Ya. Kemudian merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, ini kita pilih beberapa, kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Kemudian menempelkan keyakinan kelas di kelas ini. Contohnya disiplin, bekerja sama, tepat waktu. Ya, itu keyakinan kelas. Nah, jadi itu ditempel lagi di kelas masing-masing Bapak Ibu. Ini salah satunya. Nah, setelah guru menjelaskan peraturan, guru murid berdiskusi tentang manfaat adanya peraturan. Dalam kelompok murid merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, murid menempelkan keyakinan kelas. Semua murid sangat antusias bergembira menempelkan keyakinan kelas yang diambilkan. Kemudian keyakinan kelas dibuat, ditempel di dinding kelas agar semua bisa membaca dan bisa mengingatkan saling ada yang melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ditempel, nanti kita praktekkan. Nah, ini keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Ini peraturan, ini keyakinan. Peraturan itu peraturan kelas tentunya kembalikan barang ke tempatnya. Ya, contohnya kita ngambil pena temannya, itu dibalikan lagi pena temannya. Kemudian kalau keyakinan kelas yang ditempel lagi, itu contohnya nilai kebajikannya, nilai keyakinan kelas itu bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab kita mengembalikan barang ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu saling menghormati bisa juga. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Kemudian berganti menunggu giliran, bergantian, itu empati. Dilarang merokok, bisa kesehatan. Menggunakan masker, kesehatan. Berjalan di kelas, di koridor, keamanan. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi yang kita inginkan menyelesaikan masalah dengan menanyakan dan mencari solusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 di sini. Itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu ada 3. Nanti kita nonton videonya.
contoh menyelesaikan kasus. Berapa kali kalau sudah lama? Sudah berkali. Kemudian jika tidak, sering melakukan suatu kesalahan bukan? Melakukan kesalahan itu manusiawi. Kalau Bapak ya wajar lah, sering salah, manusia itu pasti bersalah. Yang terpenting sekarang kita itu harus bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan dan untuk memperbaiki diri kita akan memperbaiki. Oke, kalau tidak setuju, kita cari solusinya sama-sama. Jadi dengan Bapak kita cari solusinya. Jadi bisa sering terlambat sebenarnya itu diganti. Karena saya tidak melakukan aku. Oh, main HP ini. Kalau saya itu biasanya main TikTok ya. Malam-malam kerja main HP ya. Jadi tidurnya malam. Sekarang keyakinan masih yang sudah kita sepakati saling dilawan itu keyakinan kita pakai yang pertama. Keyakinan kita apa? Disiplin. Benar sekali, disiplin. Karena dalam itu ciri-ciri orang yang tidak disiplin. Dengan disiplin itu menurut Jenny penting kan? Penting. Penting. Karena memadai. Jadi pertama itu sekolah itu penting tak? Penting. Bahkan yang paling penting itu kita mempersiapkannya kita yaitu aturan sekolah itu sudah kita pahami kan dan buat sekarang kamu sudah. Terus apa yang kamu lakukan itu berbeda yang pertama bangun pagi terus malamnya Belajar. harusnya sembilan jadi itu sudah malam bacanya di bawah 9 kemudian bangun pagi lagi itu masuk ke kelas bagi naskah kita sudah kita solusi kita jadilah banyak disiplin kalau namun disiplinnya tidak terlalu tidak aktif karena dengan solusi yang dibuat ke depan jadi tidak sama tidak jadi bisa menghadapi waktu dan disiplin sekarang jadi kita tahu solusinya di hari ini bisa belajar maka dan depannya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh kasus Jenny sering terlambat menyelesaikannya dengan restitusi segitiga restitusi. Kan ada tiga tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau Jenny tadi contohnya dia sering terlambat sehingga pembelajaran banyak tertinggal. Dipanggil oleh guru pertama itu mau stabilkan identitas yang kita tanya. Jadi tahu tak dipanggil Pak tadi bahwasanya Bapak mendapat laporan dari guru BIN jadi sering datang terlambat itu menstabilkan identitas. Nah kira-kira Jenny tadi ingat tak berapa kali Jenny melakukan kesalahan sering terlambat itu menanyakan identitas tadi. Dia menjawab jadi 4, berarti lebih
kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, tahu nggak bahwa sering terlambat itu kesalahan? Tahu, sadar. Kemudian kita tanyakan lagi, apa yang membuat kamu sering terlambat? Kita tanya, tidur malam, tidur larut malam. Kemudian ditanyakan lagi, kalau sudah tahu kesalahan, berarti kita cari solusinya sama-sama antara siswa dengan guru mencari solusinya. Oh, solusinya apa kira-kira? Kamu sering tidur larut malam apa? Main HP, kemudian main HP, TikTok sehingga tidur larut malam. Nah, solusinya berarti kita menstimulus anak itu tadi mencari solusinya. Apa kira-kira solusinya? Tidak usah main HP, tidur jangan larut malam, belajar habis maghrib jam 7 sampai jam 9 sesudahnya tidur, kan? Nah, sehingga terakhir, paling terakhir kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi, sering terlambat. Nah, dia tahu keyakinan kelas yang sudah ditempel tadi pasti ada salah satu menuliskan disiplin. Dia tahu, sadar disiplin Pak. Tahu tidak kamu melanggar disiplin? Kita tanyakan tadi, akhirnya yang terakhir kita mencari solusinya, dia tahu solusinya dan dia akan melakukan solusinya, mengerjakannya sehingga tidak terlambat lagi ke depannya. Ya, itu untuk memecahkan masalah siswa yang sering terlambat di kurikulum Merdeka ini. Ini tahapannya, menstabilkan identitas, tidak menyalahkan murid, memahami bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah. Contohnya, ya kalau saya di posisi Jen ini, kalau saya sering tidur malam-malam, mungkin sering terlambat juga. Gitu. Kita buat perumpamaan ke anak itu bahwa kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan membuat anak itu merasa bersalah. Ya, itu kesalahan tapi harus diperbaiki. Kemudian validasi tindakan salah, alasan melakukan kesalahan itu apa? Tadi yang dia jawab main HP, tidur larut malam, ya. Terus menanyakan keyakinan tadi yang terakhir. Nah, terima kasih, ini salah satu materinya sudah sampaikan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat keyakinan kelas. Jadi saya bagi kertas warna kuning, ditulis keyakinan kelas apa yang ingin disepakati. Tulis nama, di bawahnya keyakinan kelas apa. Nama, di bawahnya keyakinan kelas. Apa? Pengennya kelas itu sakano rapi, menjaga kebersihan. Tidur ini tidak boleh makan di kelas. Permisi. Satu aja. Itu banyak. Satu orang satu.
Tempel maju tempel. Tempel. Sigal. Sigal. Pegang. Kaki kan dipilih. Kira-kira ini pasangnya ada kertasnya, Pak? Mana yang Tulis boleh, tulis boleh. Hari tempel, Bu. Mana kayak dulu? Panjangnya ada, Bu. Jawab. Boleh, Tempelannya. oh, dia ku jaya. Mana perutnya kasur? Turun minum. Ini Bu Diana aja bener katanya satu aja. Kalau dapat 3 berarti kau dapat doprasnya 3. Itulah masih banyak-banyak ada sampai sebanyak. Makanya si Kobe sudah tidak yang lain lagi di sini. Banyak-banyak. Tengok Pak Setelah di foto. Foto kirim ke sama. Lah disiplin kalau aku lupa sama bapak tuh disiplin tanggung jawab. Jadi punya aku jujur. Jadi salah satu kegiatan mencari keyakinan kelas. Jadi kalau siswa kita jumlahnya 20, nanti kertas yang ditempel 20. Berarti ada macam-macam keyakinan yang mereka inginkan. Keyakinan kelas itu kesepakatannya antara murid dengan murid, murid dengan guru. Nah, di sini kan banyak menjaga fasilitas sekolah, bisa bertanggung jawab bersama. Kemudian bertanya jika tidak mengerti, boleh. Kemudian kebersihan, kemudian disiplin, saling menghormati, disiplin sama. Kalau yang sama diambil satu, dipindahkan di sini. Ya, tanggung jawab, pindahkan di sini. Yang sama tinggalkan, jujur. Tinggalkan sini. Ya. Ini posisi ini sama, tanggung jawab, ini tanggung jawab. Saling menghargai, menghormati, boleh. Kemudian disiplin, perhatikan pembelajaran, oke. Tidak boleh berisik. Bertanya, jaga fasilitas. Nah, ini sama. Jadi yang sama ambil salah satunya. Contohnya akhirnya inilah keyakinan kelas yang kita sama-sama kita sepakati. Contoh kita sebutkan. Yang pertama keyakinan kelas kita disiplin. Sepakat? Sepakat enggak? Kita tanyakan kan sepakat, oke sepakat. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Bertanggung jawab itu menjaga barang diri sendiri, tidak boleh mengambil barang orang lain. Banyak kita jabarkan ini tanggung jawab. Kemudian jujur tadi oleh contohnya tidak mengambil uang temannya, membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu sikap jujur. Kemudian saling menyayangi dan menghargai, tidak boleh ribut, gabung. Ini salah satu contohnya. Kemudian pada saat pembelajaran diam, tidak boleh ribut, berisik, boleh. Kemudian bertanya jika tidak mengerti
merujuk dari berbagai ini disepakati. Ada tak kira-kira ditambahkan? Ditanya dulu. Ada Pak, kok yang belum tertulis di sini, tercantumkan di sini. Kalau mau ngecek isi dulu gurunya, boleh di sini. Nah, setelah ini disepakati bersama-sama, suruh seluruh siswa itu menandatangani di sini. Tandatangani. Setelah tanda tangan ada dokumentasi kita foto, dipindahkan ini ke template Canva, nanti menjadi seperti ini. Keyakinan kelas 6A. Telah ditulis, kemudian di sini balik kelas, ditempel di kelasnya masing-masing Pak. Cukup di sini keyakinan kelas sudah ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup di sini. Ada yang ditanyakan? Pak Warno? Jadi nanti kalau ada pengajar praktik datang, pasti dia survei ke kelas-kelas, tengok keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau belum Bapak Ibu buat, berarti aku ini belum menularkan ke teman-teman yang lain. Kalau Bu Yuli sesekali datang ke sini, pasti nengok juga, karena orang yang selalu mengikuti kegiatan kami itu Bu Yuli. Dia di grup itu paling ada monitoring Bu Yuli. Nah, nanti makanya beliau mengharapkan presentasi ini biar tersalurkan ke teman-teman guru-guru yang lainnya. Tuh. Ada pertanyaan? Kalau cukup, kita kembalikan pensi. Cukup? Kalau cukup, demikianlah pembahasan dari saya. Apabila ada salah saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Andi Sudiarto yang sangat banyaknya manfaatnya untuk kita semua, terutama kita bagi yang guru kelas. Jadi setelah penyampaian yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, kalau di kelas kita nanti belum buat keyakinan kelas, jadi kita sama-sama buat keyakinan kelas dan itu disepakati oleh kita dan juga oleh anak-anak didik kita di kelas. Demikianlah acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tarmizi Harun kepada Bapak Ibu silakan. Depan Pak. Depan. Nama di mana? Iya. Balik ini. Masuk TV. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa semoga pertemuan kita hari ini bertolak dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdi wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana auzi'na an ashkura nikmatika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan sholihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada wa hayyi' lana min amrina rasada wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaatnya dengan terakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Marilah kita akhiri acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Makan.